Di tengah dunia teknologi yang serba cepat ini, pernah kebayang nggak sih kalau ada sebuah perusahaan software yang beroperasi pakai hati? Nah, hari ini kita bakal ngebahas ceritanya Flago DNA, sebuah perusahaan yang mencoba melakukan persis hal itu. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari keseluruhan cerita kita. Soalnya, ini tuh bukan cuma soal baris kode atau fitur-fitur canggih, tapi lebih ke soal niat dan nilai di balik setiap produk yang mereka lahirkan. Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, cara paling gampang buat kenalan sama sebuah perusahaan itu ya lihat aja karya-karyanya kan. Dan kalau kita lihat portofolio Flago DNA, wah ini beragam banget. Nunjukin kalau jangkauan mereka itu luas. Coba deh kita lihat, ini bener-bener macem-macem banget. Dari aplikasi yang sifatnya spiritual kayak Hijri Today dan Fasti Quran, terus ada game santai kayak Shiply, sampai browser yang fokus banget sama privasi. Bahkan, mereka juga bikin alat bantu buat sesama developer yang nanti bakal kita bahas juga. Ini bukti kalau mereka nggak cuma jago di satu area. Oke, kita udah lihat apa aja yang mereka bikin. Sekarang, waktunya kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa mereka bikin itu semua? Nah, disinilah letak keunikan Flago DNA yang sebenarnya. Ini dia nih filosofi inti mereka, melampah ing tresno, sebuah frase dari bahasa Jawa yang artinya berjalan dengan cinta. Ini bukan sekedar slogan marketing loh ya, tapi ini benar-benar prinsip utama yang akarnya dari budaya, yang menekankan soal welas asih dan rasa hormat dalam segala hal yang mereka lakukan. Dan yang keren, melampaing tresnol ini ternyata bukan cuma ide yang berdiri sendiri. Ini jadi pilar keempat mereka melengkapi nilai-nilai penting lainnya, kayak inovasi, kualitas, dan kolaborasi. Ini nunjukin gimana nilai-nilai kemanusiaan itu benar-benar menyatu langsung ke dalam kerangka bisnis mereka. Setiap cerita besar itu pasti ada titik awalnya kan? Nah, buat Flago DNA, ceritanya itu nggak dimulai dari rencana bisnis yang rumit, tapi justru dari sebuah perjalanan personal dan satu pertanyaan yang sangat sederhana. Kutipan ini, wah ini tuh relate banget buat banyak developer independen di luar sana. Bayangin, kerja sendirian, ngebangun sesuatu dengan passion, tapi seringkali nggak ada yang sadar. Inilah fondasi emosional dari perjalanan mereka. Jadi, ternyata motivasinya itu bukan buat jadi terkenal atau dapat jutaan download. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu, yaitu menciptakan ketenangan buat orang lain lewat teknologi. Disinilah pergeserannya, dari sekedar bikin aplikasi, jadi menciptakan dampak. Nah, ini dia, pertanyaan pemandu yang jadi landasan buat seluruh perusahaan. Inilah percikan api yang mengubah proyek iseng sendirian jadi sebuah misi. Pertanyaan inilah yang jadi bahan bakar di balik setiap aplikasi yang mereka buat, dari pembaca Al-Quran sampai pelacak ibadah. Dan coba kita lihat, gimana perjalanan ini akhirnya membuahkan hasil. Dari yang awalnya cuma inisiatif mandiri di tahun 2020, terus jadi perusahaan resmi, diakui secara global, sampai akhirnya mencapai angka-angka pertumbuhan yang luar biasa. Garis waktu ini jadi bukti nyata gimana sebuah pertanyaan sederhana yang didorong niat tulus bisa jadi sesuatu yang beneran nyata dan berdampak. Eits, tapi jangan salah, misi mereka tuh tidak cuma buat pengguna biasa aja dah. Flago DNA punya pendekatan yang unik banget. Mereka melayani pengguna umum, sekaligus juga komunitas developer. Nah, di sini kelihatan jelas banget dua dunia yang mereka layani. Di satu sisi, ada aplikasi buat kehidupan spiritual sehari-hari kayak Amalanku dan Fasti Quran. Tapi di sisi lain, mereka juga bikin alat open source kayak Crash Reporter dan Lockguard buat bantu developer lain ngebangun aplikasi yang lebih baik dan aman. Inilah wujud nyata dari filosofi membangun komunitas versi mereka. Coba yuk kita intip salah satu aplikasinya, Amalanku. Ini contoh sempurna gimana nilai rasa hormat mereka tuh diwujudkan jadi sebuah fitur. Perhatiin deh, mereka concern banget sama privasi, nggak perlu daftar, semua data disimpan di HP kita sendiri, dan nggak ada pelacakan aktivitas sama sekali. Mereka ngebangun alat buat bantu ibadah tanpa harus mengorbankan privasi penggunanya. Itu keren banget. Nah, di sisi lain, mereka juga aktif banget memberdayakan sesama developer. Dengan nyediain paket-paket open source kayak gini secara gratis, mereka nggak cuma ngebangun produk buat diri sendiri, tapi juga bantu orang lain buat bikin produk yang lebih bagus. Ini adalah bentuk nyata dari melampaui tresno di dalam komunitas teknologi. Jadi, terus abis ini apa? Apa langkah selanjutnya buat perusahaan yang punya misi sekuat ini? Ternyata mereka nggak berhenti sampai di sini. Mereka udah punya pandangan ke depan, dengan tujuan buat ngebangun sesuatu yang jauh lebih mendasar. Wah, ini visinya gede banget ya. Mereka nggak cuma mau nambahin satu lagi aplikasi Islami ke pasar yang udah rame. Tujuan mereka itu menciptakan sebuah fondasi baru dengan proyek mereka berikutnya, yaitu Muslim Launcher. Ini menunjukkan ambisi mereka buat mengintegrasikan iman dan teknologi ke level yang lebih dalam lagi. Dan semua ini akhirnya bawa kita balik lagi ke pertanyaan awal. Api dengan sudut pandang yang baru.
Kisah Flago DNA ini seolah-olah nantang kita buat berpikir lebih dari sekedar fungsi. Kisah ini ngajak kita buat bertanya, gimana caranya alat-alat yang kita bangun dan kita pakai setiap hari itu bisa jadi cerminan dari siapa diri kita dan apa yang kita yakini. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.